untuk dapat hidup tiap-tiap hari dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan, maka kita perlu memiliki pandangan yang kekal, eternal perception. Meskipun masih hidup dalam daging ini, tapi kalau kita memiliki pandangan yang kekal tertuju ke surga, dampaknya luar biasa. Nah, lihat, gereja sekarang ini tidak sedang berpikir tentang surga. Buktinya apa? Banyak penyanyi-penyanyi benar di Indonesia, penyanyi-penyanyi Kristen, tapi tidak ada lagu-lagu mengenai surga. Semakin dekatnya kita ke surga, semakin jauhnya umat percaya dari surga. Saya tidak mau menghakimi, tapi kelihatannya hati umat percaya semakin dekat dengan dunia. Hari ini saya akan lanjut dulu dengan persepsi yang pertama. Karena minggu kemarin saya berkata, waktu saya duduk di sana, di belakang sana, mendengar Mas Ari berkhotbah, saya buka, saya pencetkan saya punya telepon saya on, karena di dalamnya ada Alkitab bahasa Inggris. Saya lihat, oh konteksnya ini. Ada dua hal yang harus kita miliki. Pandangan yang tertuju kepada masa kekekalan dan pengaruhnya hebat dalam kehidupan kita. Ini 4 hal yang saya tunjukkan minggu kemarin, saya angkat lagi karena saya perhatikan. Nanti kalau sudah khotbah hari Minggu, hari Rebo ada persekutuan bersama kelompok, minta dibahas, nggak ingat sama sekali. Nah itu bahaya itu. Firman itu dengar dengan telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Yang seharusnya kita dengar firman Allah penuh dengan konsentrasi dan firman itu masuk ke dalam. Baru hal itu akan mempengaruhi kita selama kita di dunia ini, karena pandangan kita meskipun masih berjalan di dunia, tapi fokus kita ke surga. Maka dampak yang nyata dalam perjalanan hidup tiap hari diperhadapkan dengan tantangan-tantangan besar, tidak give up, tidak lalu merengek-rengek, tidak lalu berkata, aduh pencobaan yang saya hadapi terlalu luar biasa. Maka saya dapat berkata begini, omong kosong itu. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk menghadapi semuanya. Dan karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita menghadapi semuanya, lalu kita memiliki pandangan menuju kepada kekekalan, maka kita tahu bahwa di balik penderitaan ini tersedia kemuliaan kekal yang begitu luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan tantangan yang kita hadapi di dunia. Kita akan hidup berapa lama dengan Tuhan di surga? Selama kita di dunia, kita akan diperhadapkan dengan tantangan hanya dalam waktu yang sangat singkat, tapi di balik itu ada kemuliaan yang begitu luar biasa tersedia. Dengan memfokuskan perhatian kita ke surga, maka kita akan sadar bahwa kesempatan yang Allah bukakan bagi kita untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan potensi yang ada, yaitu untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan, akan menyebabkan kita menjadi sukses. Sukses bukan sekedar karena pandai mengajar. Sukses bukan karena pandai berkhotbah, sudah belajar ilmu berkhotbah. Tapi sukses karena kita dapat tampil untuk memberikan contoh dan teladan bagi semua yang ada di bawah kepemimpinan kita. Dengan fokus ke surga, maka kita tidak akan mengasihi dunia. Sebab semua yang di dunia tidak bisa dibandingkan dengan yang di surga.
surga sebab di surga jalannya sendiri dari emas. Iya apa tidak? Halo? Saya kebetulan karena ulang tahun pernikahan yang ke-50, Pak Kalis itu lalu melihat rupa-rupanya kami tidak pakai cincin. Beliau berusaha untuk membeli, lalu beri kepada saya dan istri. Saya diingatkan mengenai cincin kawin saya. Lalu waktu dipakai, pas karena sudah kurus. Dulu sudah nggak dipakai karena gemuk. Jadi sekarang sudah bisa dipakai lagi. Tapi kami jarang sekali itu menggunakan yang begini-begini. Tidak salah menggunakan emas, ya kan? Tidak salah simpan emas, iya apa tidak? Tapi emas yang Anda punya di dunia ini berguna di surga apa tidak? Jalannya sendiri dari emas kok. Mau bawa emas dari dunia ini ke sana buat apa? Nanti waktu mau masuk pintu surga, kalau ketemu dengan Petrus akan berkata begini, Daniel, itu emas yang Anda bawa ke sini berapa karatnya? Emas itu tidak berguna di sini, nak. Lihat tanahnya, lihat jalannya saja dari emas. Bebas dari mengasihi dunia, sehingga kita belajar untuk mengumpulkan harta kekayaan di waktu kita masuk surga, aku punya mahlika di surga. Sekalipun dulunya aku hanya punya gubuk saja, tetapi di surga aku punya mahlika. Fokus ke surga, akhirnya perjalanan hidup kita tampil sebagai the champion, sebagai pemenang-pemenang. 4 hal ini menyukakan hati Tuhan. Sekarang saya lanjut dengan session yang kedua, masih fokusnya adalah surga. Kapan kita berakhir dari tubuh ini? Minggu kemarin dengan cara meninggal dunia, tapi gak usah khawatir, tidak ada seorang dari antara kalian yang akan mati kalau tugas belum selesai. Katakan amin. Saya pikir saya mau mati pada waktu saya terkena stroke. Dan ada orang yang pikir waktu lihat hasil pemeriksaan saya dari dokter, pasien makan pulang, masih ada di sini kok karena tugasnya belum selesai. Sekarang kita akan langsung dengan melihat ini. Saya akan mengulang pelajaran tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan berita tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, coba perhatikan. Karena sebentar nanti berbicara mengenai eskatologi, maka ada 3 pandangan tentang eskatologi yang berhubungan dengan masa antikris. Ada kelompok orang Kristen yang percaya gereja akan masuk masa antikris sampai dengan 3,5 tahun permulaan. Yesus datang mengangkat gereja. Sedangkan ada kelompok yang lain punya keyakinan gereja akan masuk seluruhnya sampai di akhir masa antikristus. Saya sangat tidak setuju dengan pandangan seperti yang ketiga itu. Pandangan yang saya akan sampaikan ini pandangan yang menurut saya ini yang benar sekali, karena saya belajar dari banyak sekali orang. Sejak saya di sekolah teologi saya belajar seperti ini, tapi sekarang lebih jelas lagi untuk saya. Ingat, kedatangan Yesus pada waktu kita beritakan, maka kedatangan Yesus itu merupakan berita apa? Kita sedang hidup di tengah-tengah situasi dunia yang seperti ini. Yang kita butuh itu apa? Berita-berita hiburan untuk menghiburkan kita yang bersumber dari firman Allah. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika mengenai kedatangan Yesus pada kali yang kedua, yang akan saya jelaskan istilahnya itu sebentar lagi. Dan memang orang-orang Tesalonika
mereka juga sedang hidup dalam duka cita karena saudara-saudaranya meninggal dunia. Dan Rasul Paulus menerima pewahyuan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa waktu Yesus datang, mereka yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Jadi kalian tidak perlu berduka cita sebagai orang yang tidak punya pengharapan. Ya, kalau keluarga meninggal kita berduka cita karena berpisah, namun tidak lama akan berkumpul lagi. Coba kalian perhatikan bahwa pelajaran yang diajarkan dalam Alkitab mengenai kedatangan Yesus kedua yang nanti dikenal dengan istilah rapture, itu diajarkan bukan hanya oleh Rasul Paulus, tapi itu juga diajarkan oleh Yesus. Yesus yang pertama mengajarkan mengenai kedatangannya kali yang kedua, dan pengajaran mengenai kedatangan kali yang kedua juga sudah dinubuatkan di dalam kitab para nabi-nabi zaman wasiat yang lama. Saya minta salah seorang saudara, Daniel saja, baca ayat 1 sampai ayat 3 saja dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Komputer saya lagi rusak, karena itu saya nggak bisa angkat ayat-ayat dan tampilkan langsung, tapi tidak apa, ayat 1 dan 2 saja. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percaya kepada Allah, terus. Percayalah juga kepadaku. Dan percaya juga kepada aku, terus. Di rumah Bapakku Ya. tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ayat berikutnya lebih keras suaranya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita melihat, silakan duduk. Sebelum Paulus mengajar, Yesus sudah mengajar mengenai apa kedatangan kali yang kedua. Beliau akan meninggalkan murid-muridnya, dan murid-murid merasa aduh sedih, merasa berduka cita. Inilah sebabnya Tuhan Yesus memberikan berita ini yang merupakan berita hiburan bahwa aku pergi, setelah tempat itu aku sediakan, aku akan kembali menyambut kamu, supaya di tempat aku ada, di situ kamu akan ada. Yang kedua, belum saja saya angkat, berita ini adalah berita yang mendatangkan harapan bahagia bagi semua orang yang percaya. Saya akan minta kesediaan salah seorang saudara atau saudari yang cepat dapat ayat ini dibaca untuk kita sekalian. Pertama Yohanes pasal yang ketiga ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yang sudah dapat boleh berdiri dan baca. Silakan kalau sudah dapat berdiri ya dengan suara keras. Yohanes 3 ayat 2 sampai 3, demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita Tidak apa-apa, tidak dikejar-kejar. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa yang keadaan kita kekal. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, Sebentar, keadaan kita kekal salah itu, keadaan kita kelak. Ya, ulangi sekali lagi. saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, Ya. tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya, Sebab terus. kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Oke, silakan duduk. Siapa dari antara kalian yang punya harapan untuk bertemu dengan Yesus? Bolehkah saya lihat tangan? Terima kasih. Anda tahu Anda punya tanggung jawab, Anda tidak? Tanggung jawab Anda apa?
tanggung jawab Anda harus sesuai dengan ayat-ayat itu. Siapa yang punya pengharapan ini, lalu baginya ia menyucikan dirinya sendiri. Tidak perlu diajar oleh orang lain. Jadi kalau memang kita punya fokus kepada dia yang akan datang, ada harapan yang begitu luar biasa di dalam kita seperti Rasul Paulus, sehingga kerinduan hatinya begitu menggebu-gebu untuk tinggal bersama dengan Tuhannya. Kalau dia meninggal atau Yesus datang, maka di sini kita melihat adik daripada Yesus mengajar kita. Ya, siapa yang punya harapan ini kepada dia, dia itu menyucikan dirinya sendiri. Itu tanggung jawab dari tiap orang. Kalau nggak punya harapan, hidup sembrono. Tapi kalau punya harapan, akan berusaha menyucikan diri dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Iya apa tidak? Oke, sekarang kita lanjut. Kalau bicara mengenai kedatangan Tuhan itu, maka ini yang disebut kedatangan Yesus kali yang kedua dengan istilah rapture. Dan istilah rapture ini tidak ada di dalam Alkitab kecuali orang-orang yang kuasai bahasa Latin. Saya ulangi, kecuali orang-orang yang kuasai bahasa Latin, maka Alkitab dalam bahasa Latin tertulis mengenai rapture, raptura dalam bahasa Latin. Oke? Nah ini yang disebut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ini rapture dan ini kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Coba perhatikan, sebab pagi ini saya mengajar, saya tidak sekedar berkhotbah. Ayat ini bilang ini, sama sekali tidak. Dan saya berharap saja kalian yang memang punya kesukaan untuk belajar pasti mau catat, atau nanti selesai ini ambil saja materinya yang memang sudah ada di komputer di belakang sana itu. Mari kita lihat perbedaan antara the rapture itu dan kedatangan Yesus kali yang kedua. Ini tidak sama. Orang yang percaya bahwa gereja masuk masa antikris sampai di akhirnya adalah orang-orang yang tidak percaya ini. Mereka percaya bahwa kedatangan Yesus itu satu saja. Tapi mempelajari Alkitab beda jelas sekali. Ayat-ayat yang berhubungan dengan rapture beda sekali dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Saya tunjukkan beberapa perbedaannya. Maka kalau kita berbicara mengenai kedatangan Yesus yang pertama kali yang disebut rapture, ia datang di udara, sehingga akan terjadi pertemuan di udara. Kalau kita bicara mengenai kedatangannya kali yang kedua, dia datang kakinya berpijak di Bukit Zaitun. Kembali ke sini, rapture tidak ada tanda-tanda sama sekali mengenai ia segera akan datang di awan-awan. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Akan terjadi dalam sekejap mata. Itu sebabnya siapa yang punya harapan ini kepada dia menguduskan dirinya, sehingga setiap saat Yesus datang, we are ready. Haleluya. Karena kalau tidak, ya akan ada banyak orang Kristen tertinggal di dunia ini. Dan memang banyak akan tertinggal di dunia ini, kekasih Tuhan. Kalau mengenai kedatangannya kali yang kedua, kakinya berpijak di Bukit Zaitun, ada tanda-tanda yang jelas. Nubuatan-nubuatan yang sudah dinubuatkan mengenai kedatangannya
kedua kali kakinya berpijak di Bukit Zaitun, semuanya harus tergenapi dulu, baru dia datang pada kali yang kedua kakinya berpijak di Bukit Zaitun. Saya ulangi sedikit karena saya pernah berkhotbah dari Matius 24 ini. Ayat yang ketiga, murid-murid yang loyal bertanya kepada Yesus, beritahukan kepada kami tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Kemudian Yesus memberikan jawaban yang panjang lebar, termasuk akan datang virus. Apa yang sedang terjadi? Akan terjadi itu sebagai penggenapan. Lalu ambil pelajaran dari Israel sebagai satu bangsa. Kalau sudah diterima kembali sebagai satu bangsa, tandanya sudah diambang pintu kedatangan Yesus itu. Lalu peristiwa the rapture terjadi sebelum baca semua. Terjadi sebelum masa antikris. Ingat, berita mengenai kedatangan Yesus adalah berita hiburan. Semua ulangi, berita hiburan. Berita yang mendatangkan harapan bahagia, silakan. Bukan berita yang menakutkan, sama sekali bukan. Oke? Lalu kedatangan Yesus kali yang kedua terjadi di akhir masa antikristus. Sekarang saya tunjukkan kepada kalian mengapa saya dan begitu banyak sarjana-sarjana teolog percaya bahwa rapture, kedatangan Yesus secara tiba-tiba akan terjadi sebelum masa antikris merajalela di bumi ini. Di satu petasangan yang cukup bagus, rapture-nya ada di sini, pengangkatan gereja itu ada di sini. Sesudah gereja diangkat, baru berlangsung masa pemerintahan antikris selama 7 tahun. Jadi coba perhatikan baik-baik. Saat ini sudah terlalu amat dekat, yaitu keangkatan gereja. Kenapa gereja tidak masuk masa antikris? Karena masa antikris dikenal dengan masa penderitaan Yakub. Saya minta salah seorang mahasiswi baca Yeremia pasal 30 dan ayat yang ke-7. Seorang mahasiswi membaca Yeremia pasal 30 dan ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, mahasiswi silakan berdiri lalu baca untuk kita. Yeremia itu perjanjian baru, bukan? Oh, perjanjian baru. Berdirilah, oh ya, sudah. Jadi keras sedikit. Yeremia 30 ayat 7, beginilah firman Tuhan, hai anak baik-baiknya hari itu, tidak ada tanahnya, itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan dari pakainya. Tetapi ia akan diselamatkan. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan panjang lebar. Saudara, Allah telah membuat ikatan perjanjian dengan Israel dan Tuhan Allah menentukan perlawatan dengan Israel itu selama 70 masa. 69 masa sudah selesai, masih tinggal satu masa yaitu 7 tahun yang tertulis di dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Jadi masa antikris sebenarnya khususnya ditujukan kepada Israel karena Israel menyangkal Tuhannya, dan waktu itu mereka akan diselamatkan setelah mereka masuk dalam penderitaan. Yang akan diselamatkan itu 1/3, 2/3 akan mati dalam masa ini.
yaitu masa antikristus. Kita maju lebih jauh. Coba perhatikan, masa antikris adalah masa pencurahan murka angkara Allah ke dunia, bukan ke gereja. Ke dunia yang tidak bertobat. Coba saudara-saudara perhatikan bahwa pelajaran mengenai rapture diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang masih belum lama ikut Tuhan. Jadi doktrin ini satu doktrin yang penting. Diajarkan bukan untuk orang-orang yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi juga diajarkan kepada orang-orang yang baru saja ikut Tuhan, yaitu jemaat di Tesalonika. Sekali lagi saya minta Daniel baca pertama Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari apa? Murka yang akan datang. Murka yang dimaksud ini adalah zaman antikristus. Nanti dibaca di asrama, tidak perlu di rumah sebab nanti susah kalau di rumah. Nanti baca pasal 5 ayat 3 dan kemudian ayat yang ke-9. Gereja tidak masuk masa antikristus karena masa antikristus dikenal dengan masa penderitaan siapa? Penderitaan siapa? Saya ulangi. Gereja tidak masuk masa antikristus sebab masa antikristus dikenal dengan masa penderitaan siapa? Yakub. Masa penderitaan Yakub dan bukan masa penderitaan gereja. Gereja tidak masuk dalam masa antikristus karena masa antikristus adalah masa pencurahan murka angkara kepada siapa? Kepada dunia ini, sedangkan kita ini diselamatkan untuk terlepas dari murka yang akan datang. Oke, yang ketiga, baca bersama-sama 1, 2, 3. Kalau yang menahannya sudah disingkirkan. Kata disingkirkan dalam bahasa Yunaninya seperti begitu. Yang mempunyai pengertian sudah selesai, sudah genap. Itu mempunyai pengertian begini. Kalau karya Roh Kudus itu sudah selesai dengan gereja, saya ulangi. Apabila karya Roh Kudus itu sudah selesai dengan gereja, gereja sekarang ini sudah siap untuk rapture, untuk diangkat ke udara bertemu dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah selesai berkarya, barulah kesempatan diberikan untuk antikris merajalela di dalam dunia ini. Satu lagi yang keempat. Kalau kita mempelajari kitab Wahyu sesuai dengan kronologis, maka kita akan temukan bahwa gereja tidak masuk masa antikristus. Siapa yang dapat Wahyu 1 ayat 19, tolong berdiri dan baca buat kita. Wahyu pasal 1 ayat 19, Daniel sudah dapat. Silakan dengan suara yang keras. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Tuliskan yang telah kau lihat. Baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini. Ya, tuliskan juga yang terjadi sekarang dan tuliskan juga yang terjadi sesudah ini. 1, tuliskan yang sudah terjadi, oke? 2, tuliskan yang sedang terjadi. 3, tuliskan yang akan terjadi.
Jadi kitab Wahyu ini dibagi atas 3 bagian secara garis besar untuk memudahkan kita untuk belajar kitab Wahyu. Sekarang pasal 1 sudah terjadi. Pewahyuan mengenai Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati-mati. Itu pasal 1. Pasal 2 dan 3, Yesus di tengah-tengah gereja. Sedang bikin apa dengan gereja? Mempersiapkan gereja untuk apa? Rapture. Semua ulangi, mempersiapkan gereja untuk pengangkatan ke udara. Itu pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga. Pasal 4 sampai dengan pasal yang kelima itu sudah tidak kelihatan lagi gereja di dunia ini. Sudah tidak kelihatan. Artinya gereja sudah di mana? Di sana. Gereja sudah berada di surga. Baru pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-18 tampillah antikris. Masa di mana penderitaan yang belum pernah terjadi di dunia ini akan terjadi dalam zaman itu. Nah, ini dimulai dengan tatkala Yesus membuka meterai yang pertama. Tangan Bapa menyerahkan gulungan ini kepada Yesus yang berkuasa untuk membukanya. Karena pemilik langit dan bumi adalah Bapa yang menciptakan, Yesus telah mati untuk menebus manusia. Katakan amin. Dan karena dia sudah mati untuk menebus manusia, manusia yang menolak dia, yang menolak Injil, akan menerima murka daripada Allah. Jadi setelah meterai pertama dibuka dan terus akan disusuli dengan sangkakala, maka penderitaan yang begitu luar biasa yang menyebabkan ada banyak orang Kristen takut membaca kitab Wahyu karena sangat menakutkan. Padahal gereja sudah di mana? Gereja sudah di mana? Gereja sudah di surga. Gereja tidak masuk masa antikristus. Saya ulangi, masa antikris adalah masa penderitaan Yakub. Halo? Bagus, semua diam asal firman ini sudah masuk. Kok aneh sekali ya? Aneh itu apa? Orang-orang Kristen di Indonesia tidak berani menerima. Nanti terima tanda antikris katanya. Maksud saya kalian mengerti nggak? Terima apa itu? Vaksin. Vaksin. Banyak orang Indonesia yang tidak berani terima vaksin. Semua tahu terima vaksin, terima tanda antikris. Antikris belum nyata. Kalau dia sudah ada di dalam dunia ini, baru dia akan tuntut semua orang untuk terima tandanya. Tapi sebelum dia ada di dunia ini, dia nggak bisa. Roh-roh antikris sudah ada, tapi pribadi antikris itu belum ada. Mungkin dia sudah ada, tapi belum bisa menyatakan diri karena yang menahan masih ada. Yang menahan itu adalah Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus belum rampung dengan siapa? Gereja. Halo, masih mau dengar lagi? Atau sudah bosan? So, kalau memang menjelaskan begini, saya lihat ada orang-orang tertentu, kalau saya sebut namanya dia malu nanti. Ada dalam kebaktian, tapi pikirannya itu tidak ada di sini. Kita terus. Nah, inilah rapture, Yesus datang di udara. Rapture itu, kalau baca dalam bahasa Latin, Alkitab bahasa Latin katanya itu rapturo. Lalu dalam bahasa Inggris kota, bahasa Yunaninya harpazo, yang mempunyai pengertian dicabut keluar dengan kekuatan yang luar biasa.
Kita terus. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Satu, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan siapa? Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga. Untuk menyambut siapa? Katakan saya. Untuk menyambut siapa? Lebih keras sedikit. Anda itu penting bagi Yesus atau tidak? Beliau sudah menderita sengsara di kayu salib, meneteskan darahnya untuk menebus yang percaya. Lalu beliau berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Iya kan? Setelah beliau pergi, lalu beliau akan apa? Turun. Dari mana? Turun dari surga. Untuk menyambut siapa? Lebih keras. Untuk menyambut saya. Raja di atas segala raja. Wahyu pasal 1 pewahyuan mengenai Yesus. Jadi kalau mempelajari kitab Wahyu, betul akan ada antikris, tapi yang kendalikan antikris adalah Yesus kita. Amin. Dia raja di atas segala raja dan Tuhan di atas kalian yang dipertua. Dia akan turun dengan shout. Ini terjemahan dalam bahasa Inggris itu teratur jauh lebih bagus. Dengan suatu seruan atau perintah. Tidak disebut siapa yang memerintah, pasti yang memerintah itu Yesus itu sendiri. Shout. Tidak disebut shout di sini ini Tuhan Yesus berkata apa? Tapi mungkin saja seperti Wahyu pasal 4 ayat 1. Come up here. Naik ke sini. Itu perintah Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Tapi rupa-rupanya perintah Yesus ini adalah perintah yang seperti terjadi dalam ayat-ayat ini yang sudah tertulis dalam ayat-ayat ini. Dan karena itu cepat dapat, silakan baca Yohanes 5 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Paulus sudah mati. Sekarang dia sedang menunggu hari ini. Baca bersama, silakan yang suara keras. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Akan apa? Dan dengan suara siapa? Suara Yesus. Terus. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, lihat, dia akan menyampaikan suatu perintah. Dan dengarlah kekasih Tuhan. Semua saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, yang sekarang ini kuburan mereka ada di dunia, jiwa mereka ada di sana, mereka semua akan dengar shout ini. Shout untuk membangunkan semua dari dalam kuburan. Dan shout ini adalah shout dari Yesus sendiri. Kemudian ada seruan malaikat, gak perlu dijelaskan. Dan yang terakhir adalah bunyi trompet. Bunyi trompet akan didengar oleh mereka yang ada di kuburan sana sekarang. Bunyi trompet dan bunyi shout ini juga akan didengar oleh semua kita yang sedang hidup. Kalau saja Yesus datang 10 menit sesudah ini kekasih Tuhan, kita semua akan dengar itu shout, "Come up here." Dunia bukan lagi tempat kediamanmu, sudah waktunya. Aku menciptakan kamu, aku menebus kamu, tidak dengan tujuan kamu akan hidup selamanya di dunia. Tapi kamu akan hidup bersama dengan aku untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Yang sudah meninggal langsung bangkit dan pada waktu shout itu didengar, roh-roh jahat gemetar. Gak bisa tahan shout ini. Kemudian kita yang sedang hidup diubahkan, lalu diangkat, itu yang tadi disebut
Harpazo itu diangkat itu, ditarik dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Berapa jauh surga dari dunia? Dekat sekali, sangat dekat. Dan hal ini akan terjadi dalam sekejap mata. Orang yang punya harapan ini kepada Dia menguduskan dirinya, sehingga tidak akan hidup dalam ketakutan. Kapanpun Yesus datang, tengah malam, pagi-pagi lagi gelap, pasti akan terangkat bersama untuk masuk surga. Lalu terjadilah reuni besar-besaran di udara sebelum kita langsung ke surga. Hari ini, kalau saya selalu berpikir tentang ini, saya selalu mengingat Semi. Semi itu siapa? Cucu terakhir kami yang sudah meninggal dunia. Dokter yang berpengalaman operasi sesar, pisau terkena kepala cucu kami, alami perdarahan sampai meninggal dunia. Itu Yesus datang untuk mengambil kita semua bangkit. Yang pertama yang saya akan datang untuk lihat Semi. Pasti Semi akan datang kepada saya dan berkata, "Opa!" Pasti Semi akan datang kepada omanya dan Semi akan berkata, "Nen, sekalipun meninggalnya belum pernah tatap muka dengan kami. Tapi pengetahuan yang seperti ini akan ada. Karena sudah terima tubuh yang baru." Saya akan cepat. Pada waktu kita bertemu di alam, saya akan datang kepada siapa? Rasul Paulus. Enggak perlu diperkenalkan, akan tahu secara langsung. Saya akan datang kepada Rasul Paulus. Dan saya akan berkata kepada Rasul Paulus, "Thank you, sir. You punya kehidupan sangat berpengaruh buat saya. You punya pelajaran-pelajaran begitu mantap buat saya." Memang orang yang lebih utama yang saya ingin temukan adalah Yesus Tuhanku dan Bapa di surga. Bertemu di udara, langsung Dia akan bawa kita ke surga. Wahyu pasal 4 sampai dengan Wahyu pasal yang ke-18 kita sedang di surga. Wahyu pasal 19 surga terbuka, Yesus turun bersama dengan pasukan. Demikianlah kita akan berapa lama? Bahagia untuk selamanya. Saya akhiri khotbah pagi ini dengan mau tunjukkan kepada saudara tubuh yang akan Anda dan saya terima. Rasul Paulus ingin keluar dari tubuh yang sementara itu untuk bersalut dengan tubuh yang baru. Tubuh yang kita peroleh adalah tubuh yang sama persis dengan tubuh Yesus sesudah beliau bangkit dari antara orang mati. Daniel sekali lagi tolong nak, Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan jauh dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Terima kasih banyak. Hei, dalam sewaktu waktu Yesus datang menjemput gereja.
Kalau terjadi 10 menit sesudah ini, tubuh yang sedang kita diami hilang dengan sendirinya. Akan diganti dengan tubuh baru. Tubuh yang seperti tubuh Yesus sesudah beliau bangkit dari antara orang mati. Tubuh yang baru itu terdiri dari daging dan tulang. Itu yang tertulis dalam pasal 29 ini berbicara mengenai tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Tubuh ini adalah tubuh yang tidak terbatas. Saat Yesus datang, kalau kita ada di sini langsung shoot, tidak ada bocor di sana. Tubuh yang baru yang tidak terbatas sama sekali. Nanti waktu kita masuk surga, Tuhan ciptakan langit dan bumi baru, akan ada planet-planet yang baru. Kapan saja Anda ingin mengunjungi salah satu planet, sudah tidak perlu berlama-lama lagi. Lalu tubuh itu adalah tubuh yang apa? Tubuh yang mulia. Lalu nona-nona sudah nggak butuh apa tuh ya? Sudah tidak dibutuhkan lagi. Aduh, saya senang membayangkan hari itu. Keriput-keriput ini menghilang dengan sendirinya. Waduh, Anda itu akan hidup dengan tubuh ini karena tubuh ini adalah tubuh yang kekal. Tubuh mulia. Tubuh yang tidak terbatas. Tubuh ini yang menyebabkan Musa meminta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepadaku kemuliaan-Mu. Tuhan Allah berkata, tidak ada satu orang yang melihat aku dan tinggal hidup. Mengapa? Waktu itu Musa masih dalam tubuh seperti ini. Tapi terkala kita semua telah menerima tubuh mulia, kita akan melihat dia sebagaimana dia ada. Tepuk tangan bagi dia. Kita akan hidup selama-lamanya dengan dia, dengan tubuh yang sudah tidak terbatas sama sekali. Tubuh mulia ini masih bisa makan atau tidak? Saya tidak tahu, kalian cari sendiri sebab kalian masih belajar. Cuma saya tahu untuk membuktikan bahwa tubuh ini masih bisa makan. Murid-murid agak ragu, kasihkan saya ikan. Kasih makan. Jamah saya, karena saya bukan hantu. Tapi saya adalah Tuhan. Jalan bersama dengan 2 orang ke Emmaus. Makan bersama dengan mereka. Tiba-tiba menghilang. Tubuh yang seperti ini yang akan kita sudah tidak sakit lagi, haleluya. Sudah tidak ada penderitaan lagi, amin. Kita sekarang sudah bertemu dengan dia di udara dan langsung dibawa ke surga. Saya selesai dengan what's next. Baca sama-sama 1, 2, 3. Perjalanan. Jadi kalau memang ini masih panjang. Kita bertemu dengan Tuhan di udara langsung masuk ke surga. Surga yang mana? Surga yang sekarang. Dan surga yang sekarang bukan tempat kediaman yang kekal. Surga yang sekarang adalah surga di mana Lucifer berdosa di sana. Tapi surga yang akan datang, Lucifer sudah ada di lautan api. Surga yang akan datang luar biasa. Saya akan nanti membuat perbandingan
antara surga yang baru itu dengan taman ini. From Eden to eternity. Dari Eden ke masa kekekalan. Kalau tidak ada chord yang bisa kita nyanyikan, karena betapa sulitnya menemukan chord-chord yang berhubungan dengan surga. Mari kita semua berdiri dan mari kita nyanyi. Oh Yerusalem, kota mulia. Mari pemain musik tampil. Tunggu sebentar. Haleluya. Oh Yerusalem, angkat tangan buat dia. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Coba renungkan sejenak kebenaran yang baru saya sampaikan. Memiliki persepsi yang kekal sangat mempengaruhi keberadaan hidup kita di sini. Dan kepada mereka yang punya harapan untuk bertemu dengan Tuhannya, karena akan melihat Dia sebagaimana Ia ada. Maka setiap orang yang punya harapan ini, orang-orang itu menyucikan dirinya sendiri. Betapa kalau tidak berpikir mengenai kedatangan Yesus, hidupmu sembrono. Hidupmu tidak karuan. The rapture itu akan terjadi secara imminent.
secara tiba-tiba dalam sekejap mata. Mempelajari kebenaran-kebenaran seperti ini, kita semua akan hidup menyenangkan hati Tuhan, kekasih Tuhan. Betapa luar biasa rencana Allah dengan kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan dan akan terhindar dari murka yang akan datang. Wahyu 6 sampai 18, hal-hal yang sangat-sangat menakutkan dunia. Di saat seperti itu kita sudah bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, menikmati kenikmatan hidup bersama dengan Beliau yang menciptakan dan menebus dengan darah yang mahal. Yesus sendiri sudah rindu sekali untuk kembali. Karena dalam doanya, Injil Yohanes 17, dia berkata, Bapa, aku rindu kalau orang-orang itu ada bersama dengan aku sekarang ini untuk melihat kemuliaan yang Kau karuniakan kepada. Kiranya generasi kalian, mahasiswa-mahasiswi ST3, mahasiswa-mahasiswi IKBP, akan tampil beda dari generasi-generasi yang sudah ditentukan oleh Anda mengambil banyak waktu berpikir mengenai tempat kediaman yang kekal, yaitu surga yang Tuhan sudah sediakan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sebelum saya berdoa, kalian tadi sudah melihat saya tunjukkan peta saman itu. Yesus datang kali yang kedua, kakinya berpijak di atas bukit Zaitun, itu sudah sangat dekat. Pengangkatan gereja itu terjadi terlebih dahulu. Sesudah itu Antikris merajalela di dunia selama 7 tahun. Pikir mengenai kebenaran firman, agar rasa takut akan Allah yang sehat menguasai kebenaran hidup kita semua. Angkatlah tanganmu ke atas kembali dan izinkan saya berdoa untuk kalian semua. Bapa, kami sadar kami diciptakan oleh-Mu dan Engkau sangat mengasihi kami. Bapa, kami sadar kasih-Mu begitu luar biasa besar bagi kami. Sudah diciptakan kemudian jatuh ke dalam dosa. Tapi lalu Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, anak-Mu sendiri Yesus. Mati di atas tiang kayu salib, meneteskan darahnya. Dengan tujuan semua yang percaya kepadanya diterima menjadi anak-anak Allah. Ditebus dengan darah yang sangat mahal.
hidup di dunia ini sambil menantikan saat peralihan kami dari dunia. Hanya ada dua kemungkinan. Pekerjaan selesai, kami dipanggil pulang, meninggal dunia. Cara yang lain, saat dimana anakmu Yesus yang duduk di sebelah kanan tahtamu, kedudukan tertinggi yang tidak mungkin dapat diduduki oleh siapapun juga, akan datang kembali untuk menjemput semua yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tatkala Ia memberikan syaut, semua kami akan terangkat, tercabut keluar dari dunia dalam waktu yang begitu singkat, hanya sekejap mata. Bertemu dengan Engkau di udara, lalu dibawa pulang ke surga, hidup selamanya dengan tubuh mulia, tubuh baru, yang menyebabkan kami dapat memandang wajah-Mu yang tidak boleh dipandang oleh Musa selama dia masih di dunia, karena dia masih belum menerima tubuh mulia, tubuh yang baru. Betapa luar biasa rencana-Mu bagi kehidupan kami. Bapak, tolong kami semua untuk selalu berpikir mengenai hal ini, karena dengan demikian fakta membuktikan tampil orang-orang yang tidak menyerah karena tantangan-tantangan, tampil orang-orang yang betul-betul sukses dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, karena sebentar nanti akan ada pengadilan. Itulah sebabnya selama kami di sini, kami akan hidup berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Tampil orang-orang yang mengumpulkan harta kekayaan di surga, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Dan tampil orang-orang Kristen yang disebut the champion, sang juara sampai di akhir hidup, bertemu dengan Engkau dan tinggal dengan Engkau untuk selama-lamanya. Hamba memberkati semua staf, hamba memberkati semua dosen-dosen yang mengajar di sekolah ini, hamba memberkati semua mahasiswa dan semua yang terlibat di sekolah ini. Hamba memberkati semua, dan hamba berdoa supaya semua kami benar-benar telah dilahirkan baru dan memiliki harapan yang sama, harapan bahagia untuk bertemu dengan Yesus sesaat-saat yang kembali. Dengar doa ini Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Senyum untuk Yesus Tuhan. Oke, saya serahkan.